Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi pagi hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu ya. Jadi minggu lalu Pak Indra sudah menyampaikan materi terkait dengan site selection. Jadi beliau menjelaskan beberapa indikator yang bisa digunakan untuk kita melakukan site selection. Nah, pada hari ini kita tidak membahas semua indikator yang minggu lalu dijelaskan oleh Pak Indra, tapi kita hanya menjelaskan sebagian kecil dari contoh kasus atau contoh data yang dapat digunakan untuk dijadikan sebagai parameter dalam pemilihan lokasi gitu ya. Nah, ini di slide awal saya gambarkan datanya dari Pak Indra. Saya baru ngolah data semalam, Pak. Ternyata emang datanya non-stasioner. Jadi itu adalah ilustrasi gambaran data yang kemarin diberikan oleh Pak Indra kepada saya. Kemudian saya coba olah. Jadi hari ini kita akan membahas ya bagaimana cara menggunakan data pasang surut ya, data pasang surut untuk dijadikan dalam pengambilan keputusan menentukan lokasi. Hanya nanti mungkin saya perlu mudah-mudahan sempat Pak Indra karena beliau ada kegiatan ada beberapa cara untuk mungkin ada yang nanti perlu ditambahkan cara membaca hasil dari analisisnya seperti itu. Nah, jadi pagi hari ini saya beri judul mata kuliahnya itu adalah time series analysis karena memang data yang akan kita gunakannya itu adalah data time series seperti itu ya. Oke. Nah, ini materi yang akan kita sampaikan hari ini. Jadi kita nanti akan membahas mengenai apa sih data time series itu gitu kan. Kemudian contoh aplikasi time series itu apa aja. Kemudian mengapa analisis time series itu perlu dilakukan gitu kan. Kemudian komponen-komponen apa aja yang harus kita perhatikan ketika kita memiliki data time series. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan data stasioner seperti itu ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi data non stasioner kebalikannya. Kemudian karena kita dalam mengolah data atau menganalisis data time series itu sebaiknya kita dalam bentuk data time series stasioner, maka ada beberapa teknik yang nanti bisa kita gunakan untuk mengubah dari non stasioner menjadi stasioner. Kemudian ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi bentuk data time series yang nanti akan kita coba tunjukkan gitu ya. Nah, kemudian nanti ada ya tuh case study-nya itu adalah data pasang surut. Saya implementasikan ini dalam Python, jadi mungkin nanti akan bolak-balik ke ke code-nya. Oke, baik. Apa itu time series ya? Jadi time series itu adalah serangkaian observasi data yang terurut dalam waktu. Jadi ini contohnya di gambar sebelah kanan. Nah, ini adalah contoh lain ya, misalkan demand for electricity gitu. Jadi kita punya data dalam satuan menit gitu ya, mulai dari 0 sampai dengan 50 menit. Kemudian kita punya satuan dari electricity seperti itu. Nah, kita punya datanya tersebut itu dalam bentuk continuous ya biasanya ya, kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti itu. Dan juga tentunya biasanya kita representasikannya itu dalam interval waktu yang sama gitu. Jadi kalau kita nanti mau menganalisis data time series, make sure interval waktunya itu harus sama dulu. Nah, nanti kalau misalkan interval waktunya tidak sama, maka kita harus melakukan resampling dulu ya. Jadi jangan sampai itu tidak dilakukan gitu. Jadi pastikan bahwa interval waktunya itu seragam. Kemudian kenapa kita menggunakan data time series gitu. Nah, seperti yang Anda ketahui gitu, karena time series itu adalah data observasi dalam sebuah periode waktu tertentu. Nah, biasanya itu kita gunakan untuk kegiatan monitoring. Nah, dalam smart aquaculture ini banyak banget deh kayaknya ya untuk kegiatan monitoringnya gitu. Yang kita lihat dalam sistem produksinya itu mulai dari awal sampai akhir itu semuanya saya pikir adalah kegiatan monitoring gitu.
Dan tentunya juga karena membutuhkan apa namanya sensor-sensor ya untuk merekam data, ya tentunya data yang kita record pun adalah data time series seperti itu ya. Nah, untuk lebih advance-nya lagi, kalau monitoring itu kan kalau dalam data analitik itu disebut dengan tahapannya tahapan deskriptif ya, jadi menjelaskan current condition. Nah, tapi time series tidak hanya menjelaskan current condition aja, tapi juga menjelaskan nanti apa namanya forecasting gitu. Jadi apakah kita bisa melakukan prediksi gitu ya. Nah, itu kenapa kita bekerja dalam time series. Nah, ini contoh-contoh aja bentuk-bentuk time series gitu ya. Nah, di dalam dunia finance itu biasa kita menganalisis data time series untuk stock prices, kemudian ada asset prices dan seterusnya. Kemudian dalam climate tentunya ada weather ya. Jadi ada weather time series. Kemudian di e-commerce juga biasanya itu banyak dipakai untuk mengevaluasi atau mengevaluasi apa namanya, pengunjung seperti itu, apa, puncaknya ada di mana, seperti itu. Kemudian juga, kita ingin tahu, pengguna yang baru itu berapa banyak dalam kurun waktu tertentu dan seterusnya lah. Kemudian dalam dunia bisnis juga banyak ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya transaction, itu pastinya juga ada, apa, dalam bentuk time series. Nah, dalam aquaculture itu banyak seperti tadi saya sudah sampaikan. Nah, pada hari ini kita akan coba salah satunya yaitu data mengevaluasi data pasang surut gitu ya. Bagaimana kita menggunakan data pasang surut untuk pemilihan lokasi seperti itu. Dan tentunya juga semalam Pak Indra menyampaikan bahwa nanti akan ada 3 case time series gitu, termasuk juga nanti ada di dalamnya untuk image processing, makanya nanti saya split. Saya biasanya kasih materi time series ini 3 kali pertemuan gitu. Jadi saya coba compactkan dalam 2 kali mungkin, mudah-mudahan sempat. Ini tapi kalau untuk analisisnya hari ini insya Allah sempat. Nah, ini contoh data yang diberikan Pak Indra ke saya. Jadi bukan cuma mahasiswa yang dapat tugas apa analisis data ya, saya juga dapat tugas dari Pak Indra ini. Jadi baru semalam Pak saya coba kerjakan. Jadi ini contoh datanya. Jadi datanya itu dari tanggal 1 November 2017 sampai dengan 2 November. Jadi hanya 2 hari dengan interval waktunya kurang lebih 10 detik. Nah kalau Anda lihat di sini ya dari data-datanya ini perhatikan dulu untuk interval waktunya. Jadi kalau saya amati itu kadang-kadang ada beberapa data yang tidak precise lah ya dalam apa interval waktu 10 detik. Nah, ini harus dirapiin dulu ya. Nanti makanya kita melakukan resampling. Nah, saya mencoba tidak dalam satuan detik menganalisisnya karena datanya panjang banget ada karena dua hari 10 detik gitu ya setiap datanya. Kemudian nanti saya akan coba resampling ke dalam menit aja gitu ya. Jadi saya per menit gitu untuk analisisnya mudah-mudahan nggak salah Pak Indra supaya datanya lebih simpel aja dan saya pikir ada noise gitu. Jadi ada tiba-tiba satu hari itu tinggi banget tapi apa Bang ya dalam selisih waktu detik ya 10 detik gitu ada yang sampai tinggi sekali. Saya pikir itu noise bukan ya gitu ya. Jadi saya coba average, saya coba rata-ratakan dalam 1 menit seperti itu. Tapi itu nanti gampang lah kita coba lihat satu persatu. Oke, jadi ini kurang lebih data yang akan kita bahas pagi hari ini. Jadi saya coba memberi namanya itu ada sea level ya, nggak tahu nih mudah-mudahan benar jadi pasang surut karena di sana dari Pak Indra nggak ada nama fieldnya. Oke, nah dalam melakukan analisis data time series itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu ya. Jadi dalam time series itu ada istilah namanya, ada 3 istilah yang penting ya. Jadi ada namanya trend, kemudian ada namanya seasonality, dan satu lagi residual. Residual biasa juga disebut dengan noise gitu ya. Nah, ketiga komponen data time series ini penting sekali untuk kita pahamin. Jadi kalau kita ngebaca data time series, kalau kita ingin ngebaca data apa namanya long term direction ya, kita ingin melihat gimana sih trennya dalam periode waktu yang sangat panjang gitu ya. Nah itu biasanya kita melihatnya itu dalam istilahnya itu adalah trend gitu. Jadi long term direction
kita biasanya melihat seluruh apa namanya periode waktunya itu trennya seperti apa. Mudah lah itu untuk tren. Jadi trennya itu bisa increasing, decreasing atau bisa trennya itu konstan. Jadi contohnya yang di bawah ini itu apa namanya data trend. Nah, ini increasing kan ya pastinya ya. Kemudian yang hitam ini adalah data time series-nya, kemudian yang orange ini adalah trennya seperti itu. Jadi ini trennya increasing. Nah, beda dengan seasonality. Jadi seasonality itu periodic behavior. Saya coba ambil apa short term terminologinya aja gitu biar gampang diingat. Jadi periodic behavior. Jadi seperti misalkan kalau kita mau menganalisis data transaksi pada e-commerce, misalkan retail gitu, biasanya pada waktu-waktu tertentu, misalkan hari raya, kemudian tahun baru. Nah, itu tuh ada behavior tertentu. Nah, kita biasanya apa namanya menganalisis data itu dalam periode waktu tertentu. Atau kalau di perusahaan biasanya kita dibagi menjadi beberapa kuartal gitu kan, Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Nah, itu kita mau melihat apa namanya bagaimana perilaku dari data tersebut dalam periodik waktu tertentu gitu. Nah, itu namanya seasonality. Jadi biasanya kata kuncinya itu adalah with specific frequency. Jadi kita menentukan berapa lama periodenya kita akan melakukan pengamatan seperti itu. Nah, contohnya ini misalkan dalam periode waktu 10 bulan seperti itu. Nah, kita ingin melihat bagaimana seasonality dari data tersebut gitu ya. Namanya juga udah season ya. Jadi itu dalam season tertentu gitu, dalam periode tertentu. Nah, kalau residual atau noise ini biasanya kita sebut sebagai irregular fluktuasi ya, fluctuation gitu. Jadi residual ini kita analisis itu tentunya setelah dua komponen itu kita hilangkan. Jadi after trend and seasonality are removed gitu ya. Jadi nanti penjelasan lebih detailnya mungkin setelah masuk ke dalam datanya ya biar lebih mudah. Nah, ini adalah contoh dan itu ciri khasnya itu dia pasti irregular. Jadi polanya nggak jelas gitu, tidak ada trennya. Nah, itu ciri dari residual. Tapi memahami residual ini menjadi sangat penting gitu ya. Karena nanti yang kita akan amati untuk melihat apakah dia seasonality atau non seasonality itu kita amatannya itu dari residual juga gitu ya. Nah, ini contoh dari komponen data time series seperti itu. Nah, ini contoh data yang sudah saya olah dari data yang diberikan kemarin. Jadi ini adalah data time series-nya yang atas. Ini data udah saya resampling tadi seperti saya sampaikan di awal. Jadi saya resampling ke dalam apa namanya menit ya. Jadi nggak dalam detik gitu. Jadi per menit. Kemudian ya, kemudian ini adalah data aslinya. Nah, trennya itu seperti ini gitu. Nah, biasanya kalau Anda udah bisa melihat apa namanya model data time series, kalau Anda melihat seperti ini ya pasti Anda sudah bisa menduga itu adalah non stasioner seperti itu ya. Nah, kalau Anda ingin melihat trennya gitu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi ada tren, ada seasonality dan ada residual seperti itu. Jadi apa namanya kalau kita mau melihat trennya itu kita bisa ada caranya nanti gimana kita bisa melihat atau mendapatkan data tren seperti ini. Jadi kalau ini kan ada gerujukan-gerujukannya ya data aslinya ya. Tapi kalau kita mau tahu data trennya itu cukup polanya aja seperti apa. Nah, ini contoh data tren. Kemudian seasonality. Tadi kan seasonality itu adalah periodic behavior in specific frequency gitu kan. Jadi kita di sini bisa melihat dalam periode waktu tertentu. Jadi ini tanggal ya, karena kita harinya karena kita cuma 2 hari gitu ya. Jadi ini adalah jamnya. Jadi yang 11 bulannya, kemudian ini tanggalnya, kemudian ini adalah jamnya. Nah, kalau kita lihat di data aslinya pada jam 18 tinggi sekali, kemudian pada waktu malam dia surut gitu ya, kemudian besok jam 9 malam surut, kemudian dia di tengah malam seperti ini, kemudian jam 3 itu mulai naik lagi, kemudian siang kali ya, siang mulai agak tinggi lagi dan seterusnya lah.
Nah, kalau kita potong dalam periode waktu tertentu, itu, kalau kita mengamati seasonality itu jadi lebih mudah ya, apakah dalam periode tertentu dia memiliki, pola atau tidak gitu ya. Jadi bagaimana behavior-nya. Jadi kalau dilihat dari behavior-nya, ini kan, ada berapa peak ini dalam periode ini, ini agak nggak teratur juga sih, 1, 2, ya tapi, more regular lah dibanding kalau kita ngelihat data trennya seperti itu ya, kalau kita ngelihat dari seasonality-nya seperti itu. Kemudian yang bawah ini residual. Nah, kalau residual itu, nah mulai dari seasonal sebetulnya ya. Dari seasonal kalau Anda lihat sumbu Y-nya ini udah beda dengan data yang aktual, apa data aktualnya sama data trennya. Ini kan kalau aktual sama trennya, ini satuannya sentimeter ya Pak ya? Apa sih Pak? Satuannya? Meter apakah? Masa tinggi amat? Oke lah, kita asumsikan ini satuannya ada gitu. Kemudian ini seasonality kalau Anda lihat dan residual ini ada di 0 nih. Sini ya. Jadi kita 0 ininya apa namanya minnya. Jadi ada rataannya itu ada di kita tarik ke 0 seperti ini. Nah, sama juga residual gitu. Jadi memahami seasonality sama residual ini penting banget nanti. Jadi ini juga sama nih residual ini adalah data setelah tadi yang trend sama seasonality-nya kita remove, maka ini yang tersisa seperti ini. Noise lah ya, jadi istilahnya sama. Kalau di dalam statistik juga kan residual itu residual plot misalkan kita menghitung antara data aktual sama data prediksinya seperti apa gitu dan kita lihat selisihnya seperti apa kurang lebih seperti itu. Tapi kalau ya di sini more or less sama lah. Nah, time series analysis itu bagaimana cara melakukannya dan tekniknya seperti apa seperti itu ya. Jadi di dalam time series analysis ada namanya istilah decomposition. Jadi biasanya karena time series itu continue ya, jadi biasanya kita melakukan dekomposisi untuk mudah dalam melakukan pengamatan. Nah, di dalam teknik dekomposisi itu ada 3 sebetulnya. Jadi ada adiptif, ada multiplikatif, ada pseudo, lupa saya. Tapi itu jarang dipakai, tapi itu gabungan antara adiptif sama multiplikatif. Jadi yang disampaikan di kuliah ini, saya hanya akan sampaikan 2 aja yang lazim digunakan gitu. Jadi untuk yang adiptive time series itu adalah formulanya seperti ini. Jadi data observasi itu sama dengan trend ditambah seasonality, ditambah residual. Kemudian kalau data multiplikatif, kalau dekomposisi multiplikatif itu kita menggunakan tren kali seasonality dikali residual ya. Jadi ini adalah perkalian. Yang satunya lagi itu gabungan dari perkalian dan penjumlahan seperti itu. Nah, untuk yang multiplikatif itu juga bisa kita ubah jadi additif kalau kita gunakan log ya, fungsi log. Jadi kita logkan sehingga jadi nanti berubah menjadi penjumlahan jadi additif gitu. Nah, untuk yang additive time series ini itu sifatnya seperti apa ya? Jadi untuk additive model itu bersifat linear. Ya, jadi kalau Anda punya yang sifatnya itu linear trennya, nah itu Anda bisa menggunakan dekomposisi aditif seperti itu. Jadi trennya linear and seasonality-nya memiliki frekuensi dan amplitudo yang konstan gitu. Jadi kalau kita perhatikan kalau untuk additive time series ini cocok untuk yang seasonality gitu ya. Jadi dia trend dan seasonality-nya memiliki frekuensi dan amplitude yang konstan. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi kita lihat trennya itu linear, kemudian frekuensinya juga relatif konstan gitu dan perubahannya juga bersifat konstan sepanjang waktu. Lain halnya dengan yang sifatnya multiplikatif. Nah, multiplikatif kalau Anda lihat dari modelnya juga dia udah non-linear. Jadi modelnya adalah non-linear, kemudian trennya berbentuk kurva, seperti itu karena dia naik turun ya. Kemudian tentunya seasonality-nya juga tidak konstan, jadi dia berubah. Perubahannya tentunya tidak tadi karena dia seasonality-nya tidak konstan, maka ya tentunya perubahannya juga tidak konstan gitu kan sepanjang waktu. Nah, biasanya kita menggunakan model multiplikatif ini pada saat kita menganalisis data time series non seasonality. Jadi cocok untuk yang non seasonality kalau yang untuk yang multiplikatif seperti itu. Oke, nah secara teori
Apa itu yang kita sebut tadi, yang misalkan, untuk aditif itu cocoknya yang stasioner, jadi ada non stasioner gitu ya. Nah, data yang stasioner itu yang seperti apa gitu kan. Ya jadi kalau kita lihat data dari sisi, statistiknya gitu, jadi kalau yang disebut dengan stationarity, data, apa ya, time series data, yang pertama itu data disebut stasioner kalau dia memiliki rataan yang konstan. Kayak tadi Anda lihat misalkan, rataannya itu tidak berubahnya tidak signifikan gitu ya. Jadi dia konstan aja dalam periode waktu tertentu sehingga dia tidak kita bisa simpulkan dia tidak ada tren gitu kan, no trend. Nah, itu ciri-ciri dari data stasioner. Kemudian juga dia punya ragam atau varians ya. Jadi indikasi statistiknya itu rataannya konstan, kemudian ragamnya juga konstan. Kalau ragamnya dia konstan, jadi ngitung ragam itu, nanti kita lihat intervalnya itu seberapa lebar gitu ya ragamnya itu. Sama seperti kita ngitung apa, residual plot gitu kan, kita, pastinya karena dia selisih, maka kita ngeplotnya dari nol seperti itu. Jadi kita lihat nanti variansnya itu konstan apa enggak. Kalau dia ada dalam interval tertentu, nah itu kita bisa nyatakan dia, konstan. Nah istilahnya itu adalah no heterosedasity ya. Jadi itu sifat kedua dari time series yang sifatnya stasioner. Kemudian yang ketiga, autocorrelation structure-nya juga konstan. Jadi ini memang tadi ya relatif konstan semuanya gitu. Kalau untuk yang stasioner, apa itu autocorrelation? Di slide berikutnya nanti kita menjelaskan. Jadi kita melihat hubungan atau korelasi antara event saat ini dengan event yang sebelumnya itu seperti apa korelasinya itu? Apakah tinggi, apakah rendah? Itu nanti kita harus amati. Dan kalau data itu stasioner, maka dia cenderung konstan, tidak berubah gitu ya untuk korelasinya. Kemudian yang terakhir itu adalah no seasonality gitu ya, jadi no periodic component. Nah itu ciri-ciri dari data stasioner. Nah pada saat kita nanti melakukan analisis data, at the end itu kita semua case baik itu non stasioner itu harus kita ubah menjadi data stasioner. Logikanya ya mirip-mirip lah sama pada saat kita melakukan transformasi data ke dalam ruang vektor seperti itu ya. Jadi di mana misalkan kita berusaha supaya fiturnya itu menjadi independen satu sama lain, nanti juga supaya kemudian nanti kalau kita asumsikan dia misalkan ada lagi asumsi bahwa dia harus terdistribusi normal supaya rataannya ada di nol dan seterusnya. Nah, jadi untuk data time series juga sama gitu. Jadi nah di situ kadang-kadang challenge-nya yang perlu dipahami gitu ya, bagaimana mengubah data dari yang bentuknya non stasioner menjadi stasioner karena mostly data itu adalah non stasioner gitu kebanyakan. Nah, kenapa data stasioner itu penting yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi stationarity is a fundamental assumption in many time series forecasting model gitu. Jadi pentingnya karena tadi kita pada akhirnya pada saat melakukan analisis time series itu harus dalam kondisi stasioner. Kemudian yang kedua juga without it many basics time series model would break down. Jadi kita harus ya tadi sih ya. Jadi jarang sekali kita mengolah data non stationarity itu tanpa mengubahnya menjadi stationarity gitu. Jadi itu udah konvensinya. Kemudian nah ini juga nanti tentunya karena datanya adalah non stasioner, maka kita harus tahu bagaimana cara melakukan transformasi data gitu kan dari yang non stasioner itu menjadi stationary sebelum melakukan modeling. Kemudian apa di sini? Oh ya, tapi itu aja lah yang kita nanti akan jelaskan hari ini. Nah, ini contohnya yang bentuknya stasioner yang tadi saya sampaikan ya. Jadi di sini rataannya konstan. Jadi kalau Anda lihat yang tadi saya sebutkan mulai dari seasonality sama residual itu gambar grafiknya itu berbeda untuk sumbu Y-nya. Kalau yang tren itu kan masih data yang aktualnya, tapi kalau seasonality itu kita ini sudah merupakan nilai rataannya gitu ya. Nah, ini sama ini periode waktunya. Jadi yang disebut dengan constant mean itu adalah ketika kita plot, kita hitung rataannya itu ya relatif dia ada di tengah terus gitu loh.
ya, dengan model data seperti ini dia akan di tengah terus. Nah, ini ciri-ciri bahwa data itu adalah apa namanya, stasioner gitu. Jadi rataannya itu konstan seperti itu. Itu asumsi yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah asumsi ragamnya atau variansnya itu juga konstan gitu. Nah, ngedapetin ragam ini dari mana? Dari data residual gitu kan. Nah, kalau kita ngitung residual itu kan tadi ya, jadi kita mengurangi antara kita mendapatkan intervalnya gitu seperti itu. Jadi kita lihat selisihnya itu seperti apa. Nah, kalau misalkan dia relatif seperti ini gitu kan dalam range tertentu gitu ragamnya. Nah, itu kita bisa sebut dengan constant variance. Ya, ini contoh dari yang asumsi yang kedua. Jadi ragamnya, perubahannya itu dia apa namanya, konstan. Jadi nilai ragamnya konstan, variance-nya. Nah, yang ketiga tadi apa? Auto correlation structure. Ya, jadi auto correlation structure juga dia bilang konstan kalau untuk yang apa tadi yang stasioner gitu. Nah, auto correlation itu apa? Jadi kalau Anda gini, auto correlation itu kita memperhatikan perilaku data dari waktu ke T dibandingkan dengan yang ke T sebelumnya gitu. Jadi contohnya misalkan kita tadi apa nge-resampling data apa tadi pasang surut itu dalam satuan menit gitu kan. Nah, misalkan dalam menit kedua dan menit pertama itu bagaimana dia perilakunya. Nah, itu ada selisihnya, itu kita sebut sebagai lag. Nggak cuma satu gitu, Anda bisa nentuin lag-nya itu beberapa gitu. Jadi misalkan saya mau menit pertama dengan menit kelima, nah gitu kan. Nah, itu berarti ada lag-nya tuh 5. Nah, kita lihat perilaku dalam periode waktu atau lag tertentu gitu. Jadi auto correlation itu adalah mengukur korelasi antara dua buah periode waktu yang berbeda gitu ya. Jadi kita mengamatinya dalam bentuk seperti itu. Jadi ada time intervalnya lah. Nah, bagaimana nanti cara melihatnya gitu kan? Nah, itu nanti akan kelihatan ya autokorelasinya itu tinggi apa rendah gitu. Kalau autokorelasinya tinggi, nah biasanya itu indikasi dia tidak stasioner gitu. Tapi kalau autokorelasinya rendah, itu indikasi dia adalah non stasioner. Apa stasioner, maaf. Nah, ini contoh. Oke. Nah, ini contoh ya, untuk data yang no autocorrelation. Jadi kalau Anda lihat, ini misalkan polanya seperti ini yang tadi kita pakai tuh yang constant mean misalkan seperti ini. Nah, karena dia tidak ada trennya, kemudian juga rataannya tuh relatif juga sama. Nah, pada umumnya kita menyebutnya itu adalah no autocorrelation. Jadi masih sama gitu antara waktu ke T dengan waktu yang sebelumnya. Kemudian di sini sorry. Kemudian di sini ada juga data non-stasioner with lag structures ya. Jadi ini nanti kita udah tentukan. Ya ini, nah kalau bentuknya udah seperti ini, nah ini kita biasanya menyebutnya adalah dia punya autokorelasi gitu. Jadi kalau kita lihat, let's say misalkan ini apa ini dalam 100 waktunya dalam 100 menit misalkan gitu ya. Nah, kita observasinya itu dalam per 50 menit aja misalkan kasarnya gitu ya. Nah, ini sudah ada perubahan gitu ya. Jadi di sini dia punya apa namanya autokorelasi gitu ya. Ya kalau dia punya apa namanya autokorelasi, nanti tinggal dilihat autokorelasinya itu tinggi apa sedang apa rendah gitu ya. Jadi seberapa besar gitu dia apa namanya ada perubahan antara tadi interval waktu tertentunya itu gitu. Nah, itu yang disebut dengan autokorelasi. Nah, untuk menjelaskan itu, nah tadi yang masuk ke dalam asumsi yang ketiga, nah ini contohnya mana ya? Di sini nggak ada ya. Bentar ya. Saya tunjukin dulu. Oh, ada di berarti ada di Python-nya. Oke, kita lanjutin aja dulu karena harus switch apa namanya file. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi yang constant autocorrelation structure itu tadi adalah ciri-ciri dari yang stasioner gitu ya. Oh oke, di sini.
Jadi a stationary time series has a constant autocorrelation structure through entire series. Autocorrelation, oh iya tadi udah dijelaskan lah ya. Jadi nanti bagaimana cara kita melihatnya itu ada tekniknya yang disebut dengan tadi ya autocorrelation function ACF. Tapi di sini sebentar tadi ada kayaknya ya yang pakai. Nah ini tapi nggak ada gambarnya di sini, sorry. Ntar aja ditunjukin di Python. Nah, yang berikutnya itu adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi data non stasioner. Nah, itu ada berbagai macam cara ya. Jadi untuk bisa mengidentifikasi data non stasioner yang pertama itu tentunya paling mudah ya, kita plot aja seperti yang tadi saya lakukan gitu untuk data time series saya plot oh ternyata datanya itu adalah data non stasioner itu yang pertama, paling mudah. Kemudian yang kedua itu menggunakan data statistik tadi yang pakai rataan sama varians gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa ngeplot pakai histogram. Jadi datanya kita plot dalam bentuk histogram. Kalau datanya itu dia cenderung Gaussian, nah itu biasanya stasioner. Normal ya, normal bentuknya itu adalah cenderung dia datanya itu stasioner. Kemudian kalau dia tidak normal, nah itu ada indikasi dia datanya tidak stasioner seperti itu. Nah, kemudian ada yang lebih serius lagi itu dengan menggunakan ini statistical measurement juga sih yang terakhir ya. Ada namanya ADF. ADF itu augmented Dickey Fowler test gitu. Jadi dia nanti apa namanya tadi melihat autokorelasinya seperti apa. Jadi tadi ada ACF ya autocorrelation function. Kita bisa gunakan namanya tekniknya itu adalah ADF test. Jadi tekniknya sama seperti uji hipotesis, ada H0, ada H1, tolak H0, tolak terima H1 kayak gitulah. Jadi nanti di statistik. Nah, tadi yang kedua itu summary statistik. Jadi di dalam yang teknik yang kedua itu paling mudah lihat mean sama variansnya aja ya. Jadi tadi kita bisa ngelihat rataannya seperti apa dari data time series tersebut. Kalau dia konstan rataannya sepanjang waktu, nah itu ciri-ciri dia adalah stasioner. Kalau nggak konstan ya berarti kebalikannya. Kemudian juga variansnya. Nah, variansnya itu kalau dia berubah-ubah, nah itu juga naik turun. Nah, itu ciri-ciri bahwa itu adalah non stasioner seperti itu. Nah, oke, tadi udah dibahas. Nah, ini contoh yang bagaimana cara mengidentifikasi lewat statistik. Ini maksudnya Chang 1, Chang 2 itu tadi kan kita ngedecompose ya. Let's say misalkan per apa namanya kalau data pasang surut misalkan kita ngelihatnya itu per 30 menit misalkan gitu kan. Nah, itu cangnya itu per 30 menit itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan per 30 menit itu dalam periode tertentu dalam seasonality dalam per 30 menit itu ternyata rataannya itu relatif sama gitu kan. Ini relatif sama kan, relatif konstan lah ya. Kemudian juga variansnya juga relatif konstan gitu kan. Nah, maka ini adalah ciri bahwa data itu adalah stasioner. Kemudian kalau yang tidak stasioner, nah tadi ada perubahan ya kan. Misalkan yang di Chang yang pertama 30 menit pertama misalkan rataannya 19, kemudian 30 menit berikutnya ternyata 30, kemudian dia naik lagi. Nah, itu trennya juga biasanya ada increasing seperti itu. Nah, tidak konstan. Nah, itu ada ciri bahwa dia itu adalah non stasioner seperti itu ya. Jadi apa nilai rataannya juga dia tidak besar. Seperti itu. Demikian juga untuk variansnya. Jadi untuk ragamnya juga dia berubah-ubah. Oke. Nah, ini contohnya ragamnya berubah-ubah yang sebelumnya 11, 40, 41 seperti itu. Itu ciri dari non stasioner. Kalau histogram gimana? Nah, kalau dia cirinya itu adalah tadi terdistribusi normal. Nah, ini adalah hampir terdistribusi normal gitu di mana rataannya atau peaknya itu ada di 0 seperti itu. Nah, ini indikasi bahwa dia adalah stasioner. Kemudian kalau dia non stasioner ya tentunya dia tidak terdistribusi normal. Nah, misalkan seperti ini, nah ini adalah contoh dia datanya tidak stasioner atau tidak terdistribusi normal seperti itu. Nah, yang paling sering kita gunakan juga di dalam menguji apakah data itu stasioner ataupun non stasioner itu di dalam statistik ada namanya ADF test. Jadi ADF test ini adalah augmented decay Fowler test gitu ya.
Intinya apa? Intinya ini, jadi intinya tuh kita membuat sebuah asumsi ya. Jadi ada namanya hipotesis H0, ada H1 ya, biasa di dalam statistik itu. Kemudian kita menetapkan adanya critical value. Jadi misalkan ini distribusinya seperti ini, kemudian kita punya H0 dengan lambda sama dengan 0. Nah, ini lambda ini nanti yang disebut dengan unit root di dalam ADF ya. Tapi later kita explain. Misalkan kita punya critical value di sini kan. Nah, kalau dia itu nilainya di bawah dari critical value, maka kita reject 0, H0. Kemudian kalau dia lebih besar dari critical value, maka kita accept H0. Konsepnya seperti itu. Jadi uji statistik lah ya. Nah, apa namanya, di dalam uji statistik ini apa maknanya H0 itu gitu kan. Jadi apa H0 dan apa H1 seperti itu. Jadi mana di sini? Jadi kita sebentar. Saya coba lihat di sini ada nggak? Kayaknya ada sih. Bentar ya. Ups. Ya, jadi kalau misalkan H0 itu adalah non stationary ya. Jadi kalau misalkan H1 itu adalah stationary. Jadi kalau misalkan P value-nya ternyata nilai P value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka misalkan H0 itu gagal ditolak gitu kan kalau dia lebih besar dari 0,05. Artinya data itu adalah non stasioner. Jadi H0 itu adalah non stasioner, kemudian H1 itu adalah stasioner atau misalkan tolak H0 seperti itu. Jadi itu apa namanya? Uji hipotesis yang dilakukan di dalam ADF tes gitu. Seperti itu. Nah, apa itu kalau di sini kan ada lambda ya. Jadi di dalam ADF test gitu. Jadi ada istilah di dalam ADF test itu unit root test gitu kan. Nah, katakanlah ini adalah persamaan apa namanya linear seperti itu. Nah, yang mana yang disebut dengan unit root test seperti itu. Nah, unit root test itu adalah nilai alfanya gitu. Jadi unit root is a characteristic of time series that make it not non-stationary. Jadi kita indikasinya melihat dari nilai alfanya seperti itu. Jadi kalau alfanya sama dengan 1 gitu kan, berarti dia punya unit root testnya seperti itu. Itu ada indikasi bahwa dia itu non-stasioner gitu. Jadi itu kalau kita menggunakan ADF test. Nah, ini contohnya misalkan apa? H0. Misalkan H0 kita asumsikan bahwa dia punya unit root test. Tadi kan kalau dia punya unit root test, nilai alfanya sama dengan 1, maka dia itu adalah non stasioner. Jadi H0 itu adalah kita menyatakan bahwa datanya itu adalah non stasioner, artinya dia memiliki unit root gitu. Jadi kalau kita masukin ke ADF testnya, ke uji hipotesisnya, berarti H0 itu adalah dia punya unit rootnya gitu kan. Nah, nilai P value gitu kan, nilai P value-nya kalau kita mau menyatakan dia itu punya unit root-nya, maka dia harus lebih kecil dari 0,05 ya untuk P value-nya gitu. Ya, kalau kita ingin menolak dari null hipotesis gitu. Jadi kalau kita kondisinya seperti itu, berarti kalau kita menolak null hipotesis, tolak H0 karena H0 tadi adalah non stationary, maka artinya dia adalah stationary gitu ya. Ini di dalam statistik. Saya ingat banget ini diajarin sama Pak Andi Hakim. H0, H1. Oke, jadi itu teknik cara kita melakukan pengukuran stationarity ya di dalam time series. Code yang saya jelaskan, yang saya buat baru sampai sini karena saya pikir juga nggak cukup kalau kita sampai ke forecasting karena ada beberapa teknik forecasting. Tapi sebetulnya mudah untuk kita melakukan forecasting. Yang pertama itu pakai yang ARIMA aja dulu. Tapi mungkin nantilah minggu depan kita bisa lakukan itu. Yang penting konsepnya dulu. Nah, apa tadi ini? Oh iya betul, sama aja tadi ya. Jadi kalau misalkan nilai P value-nya itu lebih besar dari 0,05, nah maka kita bisa katakan tolak H0 gitu. Kita tidak dapat menolak H0 gitu kan karena H0 tadi non stationarity gitu. Jadi kita bilang dia itu adalah non stationer gitu. Nah, kemudian apa di sini?
Oh iya, tadi ini ya sudah. Jadi kalau kita menguji stationarity tadi ada 4 tadi itu ya sebaiknya kita lihat semuanya supaya untuk cross check aja gitulah kurang lebih. Mungkin itu aja. Nah, sebelum masuk ke sana saya nanti akan switch ke code, tapi sebelum ke switch ke code mungkin dari sisi teorinya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sambil saya share screen yang code-nya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk data non-stationary? Monggo. Paham? Bingung? Ada yang mau ditanyakan atau ada di chat? Saya nggak lihat chat. Bentar. Ada chat kah? Chat di mana sih? Lupa lagi. Oh ini dia. Ada ya? Belum ada ya? Oke, Mungkin baik. saya itu tambahkan sedikit mengenai datanya, Bu. Ya, Mangga. Gimana, Pak? ya jadi kita kan coba menyajikan ya satu contoh data yang terkait dengan penentuan lokasi, yaitu data pasang surut. Jadi di dalam kita katakanlah mengembangkan KJA di daerah-daerah pesisir, gitu ya, daerah-daerah pesisir, maka pengukuran yang pertama kali itu dan mungkin paling salah satu yang penting sekali dilakukan itu mengukur pasang surut ya. Kenapa? Karena nantinya itu menentukan misalnya kedalaman jaring itu bisanya berapa meter misalnya ya. Jadi kalau misalnya kedalaman air di situ hanya sekitar katakanlah 5 meter ya. 5 meter ya ekstrimnya gitu ya, 5 meter atau mungkin 10 meter ya, katakan begitu. Nah, dengan tinggi pasang surut misalnya bisa 1,5 meter sampai 2 meter, itu kan akan mempengaruhi nantinya panjang kedalaman jaring. Jadi jangan sampai misalnya jaring itu benar-benar menyentuh dasar atau sebagian katakanlah terekspos di udara begitu ya. Nah, itulah pentingnya salah satu yang mengapa kita ini kan udah memastikan. Kemudian yang kedua, kemudian kalau misalnya kita merencanakan begitu ya ke depan ya, ternyata kita perlu menambah jaring gitu ya, menambah kedalaman jaring, gitu, maka tidak perlu kita menggeser-geser lagi mencari lokasi yang lebih dalam misalnya, karena kita sudah sejak awal bisa menentukan oh ini di sini perairan yang dengan kisaran tadi pasang surut masih bisa mengakomodasi tinggi jaring sekian. Jadi untuk perencanaan ke depan juga demikian itu. Nah itu yang pertama pentingnya pasang surut ya. Belum lagi juga hal-hal yang lain ya terkait dengan transportasi ke arah lokasi dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua terkait dengan datanya sendiri. Waktu kita melakukan pengukuran seperti yang ditampilkan Bu Yeni tadi, itu betul-betul data mentah memang tidak ada istilahnya threshold atau filtering, tidak ada, betul-betul apa adanya begitu. Dan memang begitulah yang sering kita alami di lapang gitu ya. Jadi ada istilahnya kadang-kadang istilahnya namanya glitches gitu ya. Jadi tiba-tiba data itu seakan-akan tiba-tiba naik begitu loncat ya, menjauh ya dari sangat ekstrim dari nilai min-nya gitu atau nilai kita antisipasi pada nilai tertentu, dia tiba-tiba naik bisa mungkin 10 kali dari standar deviasinya misalnya. Nah, oleh karena itu data ini memang harus di pre-processing dulu, ya. Misalnya tadi juga sudah disampaikan di dalam pengolahan time series itu kita perlu sekali membuat equal Interval. penyampingan itu ya, penyampingan itu harus sama ya. Jadi katakanlah 1 menit ya 1 menit semua. Sedangkan di lapangan di pengukuran di lapangan itu kan kadang tidak merekam, kadang merekam gitu. Ya ada ini instrumental error itu ya. Seperti itu.
Sehingga memang kita harus lakukan resampling. Nah, di dalam kita mengambil data awalnya memang itu sebisa mungkin ya, sampling itu rapat sekali, seperti misalnya 1 detik atau 5 detik gitu ya. Itu semaksimal mungkin ya apa yang kita bisa dapatkan ya datanya. Setelah itu baru kita lakukan resampling. Nah, macam-macam teknik itu resampling. Misalnya diambil dirata-ratakan tiap 1 menit. Ada juga yang misalnya diambil dulu setiap 5 menit, kemudian diambil satu data di situ yang representing satu data, kemudian bergerak lagi, jadi 5 menit berikutnya, 5 menit berikutnya lagi. Ada macam teknik lah. Tapi itu saya kira topik yang lain. Intinya bahwa kita memang perlu melakukan penyamplingan ulang gitu ya dari data yang ada tanpa sebenarnya merubah konten dari data itu ya, semaksimum tidak merubah. Jadi benar-benar hanya melakukan filtering ya. Itu ada perlakuan khusus untuk ini. Dan orang yang melakukan itu memang harus juga memahami betul nature dari data itu. Ya, jadi tidak bisa kita serahkan orang, kita nggak beritahu dia ini kenapa, ini data dari mana, untuk apa begitu ya. Jadi harus diberitahu dulu sehingga dia bisa nantinya memperlakukan data itu dengan baik. Jadi itu soal data gitu. Nah, kemudian tadi juga disampaikan tadi beberapa teknik ya, korelasi, autokorelasi gitu. Ada yang umum biasa juga, ada juga yang dalam prakteknya yang kita biasa lakukan tuh, tadi belum disinggung Bu Jenny ya, mengenai autocorrelation length namanya. Jadi kita menetapkan dulu misalnya dari time lag itu ya, katakanlah delay time-nya 5 menit, 10 menit, dan berapa korelasinya, kita pastikan misalnya kita ingin korelasi autocorrelation yang acceptable buat kita itu misalnya 0,8. Jadi dari autocorrelation length itu kan nanti akan ketahuan berapa lama dia masih berkorelasi ya dengan data awalnya itu, atau data positioning yang awal. Jadi katakanlah dia masih 35 menit masih ini ya, masih tinggi. Nah, setelah itu dia tidak berkorelasi lagi. Nah, kalau juga tadi disampaikan bahwa yang sering tidak berkorelasi itu kalau memang datanya misalnya random ya, tidak ada polanya sama sekali, wah itu susah sekali memang korelasinya. Jadi autokorelasinya maksud saya. Nah, dia random karena by definition ya kayak Gauss signal itu bisa nol ya. Artinya tidak susah sekali kita dapat autokorelasinya karena dia random. Jadi memprediksi apa yang akan muncul kemudian tuh susah sekali. Nah, itu kadang-kadang di dalam prakteknya ada di bidang ilmu-ilmu tertentu yang punya katakanlah istilah sendiri atau spesifikasi sendiri yang diinginkan itu seperti apa. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, kita pastikan dulu misalnya yang acceptable, autocorrelation acceptable itu berapa? Misalnya 0,8 kah? Atau 0,9 atau 90%. Baru kemudian kita menghitung ke belakang seberapa jauh dia masih berkorelasi. Nah, itu juga yang terjadi di misalnya untuk data orang-orang di seismik itu biasanya pakai begitu juga. Jadi tergantung bidangnya ya. Nah, saya kira itu sedikit tambahan Bu Yeni dari saya. Mudah-mudahan memperjelas data yang tadi sudah disampaikan itu. Baik, terima kasih Pak penjelasan tambahannya. Oke, baik. Jadi saya akan mencoba menunjukkan bagaimana proses analisis data time series itu yang sudah saya lakukan gitu ya. Jadi, nah, udah kelihatan belum ya ininya, apa namanya, code-nya? Soalnya saya switch ke Visual Studio. Udah ya, mudah-mudahan ya. Oke, jadi ini contoh datanya nih. Jadi ini contoh data mentahannya.
seperti biasa kalau apa namanya, jadi contoh di datanya itu terpisah ya antara date sama time-nya gitu. Jadi ya kita harus menggabungkan dulu karena ini satuannya itu adalah detik gitu kan. Apa dari data intervalnya adalah 10 detik ya dari data mentahannya itu. Nah, kemudian saya coba lihat trennya. Nah, ini tadi ini data asli nih. Jadi ini belum di resampling seperti itu ya. Jadi ketika kita mengamati data aslinya, nah ini kita ya biasa sebut dengan anomali ya. Jadi kita melihat dulu apakah data time series yang kita punya itu memiliki anomali apa tidak gitu. Nah, memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Indra dalam proses data sensing gitu menggunakan sensor itu ini nggak bisa dihindari, either itu memang alatnya tiba-tiba ngaco gitu kan, atau memang itu terjadi gitu. Jadi saya pernah waktu itu mengerjakan project untuk predictive maintenance alat berat gitu kan, di mana suhu itu tiba-tiba naik gitu kan. Jadi ada anomali gitu, naik tinggi sekali suhunya, kemudian dia turun lagi gitu seperti biasa. Nah, ada dua hal yang bisa kita lakukan gitu kan untuk mengatasi kondisi tersebut. Itu yang disebut dengan anomaly detection. Statistiknya itu ada outlier-nya apa enggak gitu kan ya. Nah, outlier itu bisa dihilangin bisa enggak. Itu tergantung dari kondisinya. Nah, misalnya nih, misal saya menurut saya pakarnya misalkan ini anomali detection. Ini sebenarnya hanya kesalahan dari alat sensornya aja gitu kan. Nah, oke, berarti saya bisa mencoba menghilangkan atau nanti mencari. Yang saya lakukan sih nggak ngilangin. Yang saya lakukan itu adalah merata-rata gitu kan supaya aman. Tapi ada juga yang bisa kita hilangkan gitu. Jadi kalau kita punya data banyak gitu ya. Kita juga perlu melihat dulu secara utuh gitu kan bagaimana behavior data aslinya gitu. Nah, kalau misalkan nanti kita perlu lebih rinci lagi untuk melihat di mana terjadi anomali tersebut, nah itu ada bagian khusus lagi ya disebut dengan anomaly detection. Di dalam time series itu seru juga untuk melihat komputasi terjadinya anomali di mana aja seperti itu. Nah, ini kalau secara kasat mata kita bisa melihat ini ada dua anomali kan, kurang lebih lah yang paling signifikan ya di sini pada saat jam 12 malam, kemudian di sini pada saat jam 6 gitu kan di tanggal 2 gitu. Jadi itu kondisi data aslinya. Nah, karena kondisi data seperti itu, maka kemudian saya mencoba melakukan resampling. Ini kan tadi satuannya 10 detik. Oke, 10 detik. Jadi saya resampling ke dalam menit aja gitu. Jadi saya coba resampling. Nah, ini yang kita lakukan untuk melakukan resampling di dalam Python dengan tentunya melakukan rataan. Nah, tadi teknik resampling memang banyak banget gitu ya. Tergantung kondisinya gitu. Ada pakai teknik interpolasi juga bisa gitu. Kemudian yang paling umum sih pakai rataan, bisa juga pakai ragam gitu. Jadi tergantung tren datanya seperti apa kalau secara statistik. Kemudian yang saya ambil rataannya di sini, kemudian saya tampilkan. Nah, kalau Anda lihat di sini yang tadinya intervalnya itu adalah 10 detik kurang lebih gitu. Nah, sekarang saya sudah mengubahnya menjadi intervalnya itu 1 menit. Nah, di sini Anda lihat, nah ini sudah benar gitu kan samplingnya. Nah, ini syarat pertama ya yang harus diwaspadai pada saat kita mau mengolah data time series karena kondisi data sensor itu biasanya tidak teratur gitu kan untuk pengumpulan datanya interval waktunya. Jadi make sure kita melakukan resampling. Nah, ini contoh dari data resampling. Nah, setelah saya resampling, setelah saya resampling kondisinya seperti ini gitu ya. Jadi yang tadi ada anomali itu sudah sudah terkurangi gitu karena sudah di rata-rata selama karena tadi detik ya selama 60 berarti kan dirubah ke menit gitu. Jadi kita nge-resampling sebanyak 60 data. Kita rata-rata seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian kalau kita lihat dari yang penting juga dalam statistik analitik itu adalah
kita melakukan melihat statistik deskriptifnya gitu kan, berapa rataannya, berapa standar deviasinya. Nah, kalau kita lihat dibandingkan dengan yang sebelum di resampling, itu kan palingan beda di maksimumnya. Kalau di standar deviasi kemudian di rataannya itu more or less sama gitu kan, nilainya. Nah, sekarang sudah lebih make sense gitu datanya seperti ini ya. Nah, itu tahap yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi disampaikan itu adalah kita melakukan decomposition. Jadi kalau di mana namanya? Di slide-nya itu ada dua kan untuk kita bisa melakukan dekomposisi dari data time series, ada yang additif, ada yang multiplikatif gitu. Ya, kalau secara tren datanya, ini tren data itu kita bisa lihat bahwa ini adalah data non stasioner gitu, non linear juga pastinya nantinya. Nah, makanya kita menggunakan yang multiplikatif. Nah, ini adalah contoh kita sebetulnya bisa pakai yang multiplikatif langsung gitu di sini, tapi saya mencoba untuk ini multiplikatif juga sih untuk menentukan frekuensinya ya. Jadi di sini udah saya define frekuensinya seperti itu. Nah, dari situ kemudian ini saya menggunakan yang automatic aja, automatic dekomposisi dari library-nya Python. Oops. Nah, dari situ saya bisa mendapatkan nilai yang 3 tadi tuh. Nah, ini nilai aktualnya kan. Ini nilai aktualnya seperti ini. Kemudian ini nilai trennya. Saya bisa fungsinya yang ini ya, seasonal decompose. Ya, fungsinya seasonal decompose. Kemudian dari situ saya bisa dapat trennya seperti ini. Nah, ini udah mengindikasikan bahwa datanya secara kasat mata adalah non stasioner. Nah, kemudian untuk seasonality, untuk tren seasonality-nya, nah ini tergantung tadi berapa banyak kita melakukan dekomposisi. Bisa juga dilebarin sih frekuensinya gitu ya. Nggak dikecilin, itu juga bisa gitu. Nah, di sini kita tadi yang saya tunjukin itu kita bisa melihat seasonality dari data tersebut. Nah, di sini kalau Anda lihat di Y-nya itu kan tadi 0 ya. Nah, jadi seasonality itu terkait dengan data statistik yang kita ngitung rataan sama varian sebetulnya. Makanya dia di plotnya itu di 0 seperti ini ya. Jadi kalau nanti kita mau ngeplot itu bisa aja rataannya itu pasti di sini nih di tengah gitu. Seperti itu. Nah, itu adalah seasonality dan kemudian ini yang berikutnya itu adalah residual. Ya, ini data residualnya seperti ini nih didapatkan dari data tersebut. Oke, tadi residual itu setelah dikurangi tren sama seasonality ya. Jadi trennya seperti apa. Kemudian ya yang berikutnya ini saya mencoba untuk melakukan moving average. Nah, kenapa kita perlu melakukan moving average di dalam time series? Itu untuk melakukan smoothing sebetulnya. Jadi kalau kita punya data tren seperti ini data trennya untuk tadi data pasang surut kita gitu. Nah, kita bisa melakukan moving average. Nah, teknik moving average itu teknik windowing namanya ya. Nah, moving average basically sih tujuannya untuk memperhalus gitu ya, untuk memperhalus trennya seperti apa gitu. Nah, ini mungkin karena tadi saya sudah tinggi melakukan ininya sudah cukup besar, jadi sebetulnya ini malah jadi moving average-nya itu tidak terlalu smooth gitu. Tapi basically intinya adalah seperti itu. Nah, rolling jadi kalau di dalam teknik data science-nya itu fungsinya itu adalah rolling ya. Kita melakukan kalau rolling 10 berarti kita melakukan rataan terhadap 10 data yang ada. Ini bisa kita ubah gitu. Bisa kita ubah. Kita bisa misalkan tadi karena datanya udah kita resampling ke dalam satuan menit gitu kan. Jadi misalkan saya mau resampling 60 berarti kan tadi ada 60 menit gitu kan. Nah, berarti nanti per jam gitu dengan kata lain logikanya kan. Nah, itu juga bisa kita trennya yang mana ini? Wait. Mana tadi? Bentar ya. Jadi kita bisa melakukan rollingnya itu sesuai dengan kebutuhan aja. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa nyoba untuk melihat seasonality itu misalkan iseng-iseng gitu kan, kita bisa gunakan juga linear regression. Saya di sini coba pakai linear regression aja karena Anda udah belajar linear regression.
Seperti itu. Jadi saya coba uploadkan ke dalam model linear regression dan ternyata memang dia kacau gitu kan fungsinya gitu, dan itu mengindikasikan ini nggak bagus gitu kan, ini mengindikasikan bahwa dia itu adalah non stasioner seperti itu. Jadi banyak cara untuk kita melihat bagaimana caranya untuk mengetahui dia stationarity-nya seperti apa gitu. Jadi moving average itu juga kadang kita perlukan gitu untuk bisa memperhalus tren dari datanya seperti itu. Oke, kemudian ini apa tadi? Oh iya, sama aja ini ya yang tadi. Mungkin yang berikutnya itu adalah, nah ini kita bisa juga melihat seasonality-nya itu per hour gitu. Kalau tadi kan kita per menit gitu ya. Jadi tadi yang saya sebutkan sebetulnya kita bisa melakukan resampling kapan aja gitu. Tapi ini tentunya harus sesuai dengan kepakaran ya. Kadang-kadang keperluannya apa sih kita ngecek gitu kan. Nah, kalau saya pengen iseng-iseng kalau per hour gimana sih trennya? Kalau tadi kan per menit. Nah, sekarang kita pengen lihat per hour trennya itu gimana. Nah, supaya lebih mudah lah ya, misalkan kita mau ngelihat kalau siang itu gimana sih trennya, kalau pagi itu gimana kan enakan pakai jam gitu. Jadi kalau siang itu di tanggal sebelumnya ini tinggi ya, tapi di hari berikutnya ini ya betul, di hari berikutnya di tanggal 2-nya ini cenderung rendah gitu. Nah, ini apa fenomena apa saya nggak tahu membacanya, mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Indra. Apa ini Pak maknanya? Jadi ini kan di tanggal sebelumnya tanggal jam 15 dia tinggi, tapi kemudian dia di sini cukup rendah. Ya, jadi itu pasang surutnya itu campuran dia. Jadi ada yang mix gitu, ada yang reguler, misalnya cuma sekali-sekali, ada yang 2 kali sekali, ada yang campuran. Nah, jadi di daerah itu terutama, dan juga dibikin jadi kompleks kalau misalnya kita masuk ke daerah-daerah yang katakanlah banyak pulau-pulaunya begitu ya. Jadi gelombangnya itu pasang surutnya terrefraksi ke sana kemari. Nah, ini terjadi yang di sini nih karena dia bukan seperti katakanlah Pelabuhan Ratu ya, terbuka begitu tuh dia cenderung datanya reguler. Kalau ini tidak bercampur artinya. Jadi kadang yang mendominasi katakanlah sekali sehari pasang surut sekali, ada yang 2 kali sehari begitu. Nah, ini campuran. Baik. Nah, gitu. Iya. Oke. Nah, makanya mungkin memang kita perlu waktu yang lebih panjang ya Pak ya. Ini kan 2 hari gitu. Ya. Jadi mungkin untuk melihat tadi Ya, fenomenanya, jadi mungkin kita misalkan ambil data itu seminggu lah atau 2 minggu gitu, sehingga kita bisa ngelihat apakah ini perilakunya ini memang stabil yang hari pertama apa yang hari kedua gitu kan. Jadi kita bisa lihat gitu fenomenanya gitu. Tapi ini contoh cara kita melihat perilaku dari seasonality ya. Jadi untuk resampling tadi penting banget gitu. Jadi kadang-kadang insight itu memang perlu banget, bukan kadang-kadang, emang perlu banget gitu kan ditambah dengan domain knowledge-nya tadi gitu kan. Ya kalau misalkan kayak misalkan saya nggak tahu ada fenomena apa gitu kan di dalam pasang surut per 3 jam itu gimana perilakunya ya, mungkin kita akan acak aja gitu. Ini saya nyoba aja gitu kan. Oh, kalau tadi per menit, saya per jam itu gimana. Ini benar-benar no prior knowledge gitu. Tapi kalau Anda udah semakin bagus gitu kan knowledge-nya tentang pasang surut, nah itu lebih enak sebetulnya dalam ngerjain analisisnya. Nah, itu mungkin yang perlu kita tingkatkan ya untuk orang komputer gitu. Nah, itu yang masih terkait dengan seasonality ya. Masih tren, sorry. Ini yang tren, tapi beda samplingnya gitu untuk yang per hour. Punten Bapak mau live? Udah mau live belum Pak Indra? Katanya iya, ada. sebentar lagi. Oh, sebentar lagi saya. Nanti di interrupt aja Pak ya. Saya lihat. Oke, emang enggak. Oke, nah berikutnya itu adalah residual. Nah, tadi seperti saya sampaikan, tekniknya itu bisa melihat melalui histogram. Oke, jadi ini saya coba tunjukkan datanya menggunakan histogram, gitu. Jadi, nah kalau kita amati, ini data original histogramnya seperti ini. Dan tentunya ini bukan normal ya. Jadi itu datanya nggak normal di sini kan. Jadi ada naik turunnya seperti ini. Kemudian kita bisa juga membuat
plot dari yang standar deviasinya gitu. Jadi kita ngeplot juga, saya coba plot juga yang standar deviasinya perilakunya seperti apa gitu. Kenapa saya mencoba melakukan plotting yang standar deviasi? Karena variance kan tadi ada dua ya, ada ngitung rataan sama varians gitu. Jadi saya mencobanya menggunakan ragam standar deviasinya seperti ini. Dan ternyata dia seperti ini perilakunya. Nah, kemudian tadi yang autokorelasi. Jadi autokorelasi kita harus nentuin lag-nya. Saya lag-nya di berapa di sini semalam itu? Ini histogram. Mana ini? Oh, ini lag-nya. Nah, saya nentuin lag-nya itu 30. Oke, jadi lag-nya 3. Tadi kan kita satuannya udah, ini yang mana ini datanya? Yang, sebentar, tadi saya ada 2 kali resampling. Oh, yang DF3. Berarti yang DF3 itu yang per menit. Nah, sini saya coba rolling selama 30 gitu kan. Jadi 30 selama 3, berarti kan tadi udah per menit. Ya, berarti saya per menit, kemudian berarti itu saya selama 30 menit saya coba rolling gitu ya. Saya coba rolling, untuk lag-nya juga sama 30. Nah, hasilnya ternyata seperti ini nih. Nah, ini disebut dengan high autocorrelation. Jadi autokorelasinya sangat tinggi. Jadi tadi seperti kita ketahui bahwa autocorrelation itu kita mencari selisih observasi data dari yang hari ini terhadap yang hari sebelumnya sebanyak lag gitu. Jadi sebanyak 30 hari itu gimana korelasinya gitu. Nah, kalau kita lihat ini tinggi semua ini kan. Jadi ini sangat tinggi sekali. Nah, kalau autokorelasinya sangat tinggi sekali, ini sudah salah satu ciri bahwa dia itu non stasioner. Tapi ada juga nanti yang misalkan selama 30, lag-nya 30 terus tinggi, terus kemudian dia kecil di sini kan. Nah, itu bisa mengindikasikan bahwa autokorelasinya itu rendah. Kemudian dia artinya ada kemungkinan dia cenderung ke datanya itu stasioner seperti itu. Tapi kalau ini udah kelihatan nih autokorelasinya juga cukup tinggi. Nah, itu cara kita melakukan tes autokorelasi. Tapi ini belum pakai ADF ya. Ini belum pakai ADF. Ini yang plot ACF biasa aja dari functionnya apa namanya? Python. Nah, kemudian di sini rataan tadi kan. Jadi ada 2 data statistik yang tadi saya jelaskan, ada pakai variance dan ada pakai rataan seperti itu. Nah, ini juga dia no constants, jelas gitu kan, untuk rataannya nggak sama. Itu dari sisi uji statistiknya. Nah, kemudian ini tadi apa? Oh, ini sama aja sih, cuma digedein aja. Oh iya, sorry. Ini ada 2 macam nih. Jadi ada autokorelasi sama ada yang partial autocorrelation ya. Jadi apa namanya? Autokorelasi sama partial autocorrelation. Nah, ini kalau di fungsinya ini ada plot ACF sama plot PACF. Oke. Nah, tadi kalau yang autocorrelation kita ngelihatnya ini artinya itu sangat tinggi sekali ya. Nah, kalau kita lihat partial autocorrelation dengan lag yang sama, nah ini trennya itu menjadi seperti ini gitu. Ya, jadi apa namanya untuk yang partial autocorrelation, tapi di sini masih relatif tinggi sih ya kalau kita lihat di awalnya ini. Nah, kemudian ini adalah mudah-mudahan kekejar. Ini adalah apa namanya tag smoothing. Nah, di sini saya pakai smoothing nih. Biasanya jadi lebih enak ngelihat trennya kalau kita smoothing ya. Ini data originalnya. Kemudian ini saya coba smoothing pakai rataan. Kemudian ini adalah smoothing dari rolling window pakai standar deviasi. Nah, ini bisa jelas sekali kelihatannya perubahannya. Which is itu nggak konstan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ADF. Nah, tadi yang ADF itu. Jadi kalau ADF pakai fungsinya ini ADF Fuller seperti itu. Jadi ini tadi kita masukin, kemudian ada function ADF Fuller. Nah, di sini kita bisa dapetin datanya tuh. Tadi kita ada nilai P value, kemudian ada nilai critical value ya. Kemudian di sini ada ADF statistik. Nah, ini yang nanti kita jadikan sebagai acuan untuk tadi apakah kita tolak H0, apakah tolak H1 misalkan gitu ya. Jadi intinya kalau H0 itu adalah non stasioner, H1 itu adalah stasioner. Jadi kita bisa ngelihat. Nah, kalau misalkan P value-nya itu lebih besar dari 0,05, kita pakai confidence-nya itu 95%, katakanlah seperti itu, dan ternyata di sini P value-nya 0,2, artinya bahwa kita harus kita gagal tolak H0 gitu kan. Artinya bahwa H0 itu adalah non stasioner kayak gitu. Jadi kalau dia
kalau dia P value-nya ini lebih kecil dari 0,05, maka dia adalah datanya stasioner. Maka itu adalah artinya kita apa namanya terima ya apa namanya tolak H0 ya. Artinya kita menerima bahwa data itu adalah stasioner gitu deh. Jadi itu cara tekniknya untuk yang ADF Fuller. Nah, kalau kita mau ini sih cuman gabungan aja sebenarnya mah. Tampilkan, nah ini seperti ini. Jadi untuk teknik dari ADF testnya bisa kita langsung keluarkan juga yang apa namanya yang partial plotnya. Terus terakhir yang tadi yang mengubah data stasioner menjadi non stasioner. Nah, untuk mengubah data stasioner menjadi non stasioner itu ini juga sama nih sebetulnya ini konsep yang tadi dipakai di apa namanya di residual ya. Kita bisa lakukan caranya itu dengan mengurangi ya data observasi ke T dengan yang sebelumnya gitu. Jadi yang pakai lag itu juga apa namanya sama. Jadi kita melihat dari data lag-nya seperti apa. Nah, mungkin cepat aja di sini. Nah, ini tadi yang data originalnya. Kemudian setelah kita lakukan difference ya, selisih antara data observasi ke satu dengan yang lain gitu, dengan lag tertentu. Nah, ini pakai lag ordernya 1. Nah, kita bisa dapetin kayak begini tuh. Ya, nah ini kalau datanya yang ini data aslinya non stasioner. Nah, kalau setelah kita ubah menjadi kita ubah dari non stasioner menjadi stasioner, nah ini begini hasilnya. Caranya gimana tadi? Kita ambil selisihnya antara data yang ke T dikurangi dengan data T-1. Tapi itu tergantung kamu mau ngechat lag-nya itu berapa gitu. Nah, ini lag-nya 1, nah ini lag-nya 3 gitu ya. Nah, ini data sudah menjadi data stasioner dan kalau datanya sudah seperti ini sudah bisa kita siap masuk ke dalam modeling. Nah, itu panjang jadinya time untuk yang apa time series itu ya. Makanya saya pikir nggak sempat kalau masuk ke modeling gitu. Jadi ini mungkin minggu depan saya akan cemplungin ke model gitu. Mungkin coba dulu yang ARIMA gitu ya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Mungkin itu dari saya untuk teknik time series. Jadi ini baru apa namanya data analisis dari time series ya, belum masuk ke forecastingnya. Tapi ini udah siap, tinggal dicemplungin aja sebenarnya. Oke, itu Pak, mungkin dari saya Pak materinya.